Setelah sempat memicu polemik luas karena aksi menampar siswa yang kedapatan merokok di lingkungan sekolah, konflik antara Kepala SMA N1 Cimarga Dini Fitri dan siswanya bernama Indra akhirnya menemui titik damai. Perdamaian itu terjadi setelah Gubernur Banten Andra Soni turun tangan melakukan mediasi di kantor gubernur. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak saling memaafkan dan gubernur menegaskan pentingnya menjadikan insiden ini sebagai pembelajaran agar tidak terulang di dunia pendidikan Banten. Penonaktifan sementara Dini disebut hanya langkah administratif untuk menenangkan situasi yang sempat memanas di sekolah. Gubernur Andra Soni memastikan Dini akan segera kembali menjabat karena tindakannya tidak didasari niat buruk, melainkan bentuk kepedulian seorang pendidik yang ingin menegakkan disiplin. Ia mengingatkan bahwa guru tidak seharusnya takut menegur murid yang berbuat salah. Kejadian ini diharapkan menjadi refleksi bagi semua pihak bahwa menjaga wibawa sekolah bukan sekadar soal hukuman, tapi tentang mendidik anak agar menghargai aturan dan tanggung jawab. Gimana? Ada kebiasaan yang patah Bu. Ya, Ibu maafkan dan begitu juga Ibu minta maaf, dan terkait kata-kata itu semoga di hati Indra lukanya nanti yang Pak Gubernur sudah memberikan pengajaran tentang keikhlasan. Mudah-mudahan Indra bisa legowo dan Ibu doakan juga sukses. Amin. Amin. Ya, Ya, Bu Siti, terima kasih. Ini inspirasi lagi ya. Jangan lupa Bu Siti yang rajin membangunkan setengah lima buat salat. Orang tuanya aja belum tentu ya. Ya, akhir kalian juga tanya sama gitu ya. Jadi Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nah, coba dari awal kayak gini ya kan, masing-masing minta maaf, masing-masing tahu letak kesalahannya di mana gitu loh. Nggak yang kayak berat sebelah pihak, nggak harus netizen ini dulu baru kayak gini. Buat Bu Kepseknya, hati-hati Bu. Kayaknya di sekolah itu ada ibu guru juga kayak nggak suka sama Bu Kepsek ya. Pas diwawancara ibu udah lihat belum ibu guru itu. Nah pokoknya itulah. Gara-gara bocah sok keras, jadi heboh tuh sejagat raya tuh. Hah, coba tuh, kalau nggak dikawal netizen, ya gimana tuh nasib Kepseknya tuh? Untung dikawal netizen. Gua mah habis besok merokok lagi di kelas. Pakai kopi sama roti, ya. Ntar kalau ditampar, ngadu lagi, lapor lagi, gitu aja terus. Ribet banget. Breaking news, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cimarga dan siswanya yang kedapatan di lingkungan sekolah udah berdamai. Dan di videonya, di video ini tuh kepala sekolah dan siswa ini saling meminta maaf. Dari caption yang ada di video itu dituliskan kalau perdamaian ini terjadi di ruang kerja Gubernur Banten. Jadi bisa dikatakan Gubernur Banten memfasilitasi atau mengambil peran sebagai mediator terjadinya perdamaian antara siswa ini dan kepala sekolah. Dengan demikian berarti kasus ini, huru-hara ini udah selesai ya, ditutup dengan maaf-maafan serta perdamaian ya. Semoga ini jadi pelajaran untuk sekolah-sekolah lainnya, jadi pelajaran juga untuk siswa-siswa di daerah lain, serta jadi pelajaran juga untuk semua orang tua siswa yang ada di Indonesia Raya ini. Jangan sembarangan mempolisikan guru atau Kepsek cuma gara-gara kenakalan anak kamu. Bijaksanalah jadi orang tua. Kalau anakmu nggak mau dididik sama orang lain di sekolah, mending nggak usah di sekolahin aja, didik aja sendiri di rumah. Lagian ibu kepala sekolah ngapain nampar murid yang ngerokok coba? Mau ngedidik? Wong warga setempat aja pengen generasinya hancur kok. Lihat aja 600-an murid gak sekolah bisa dibiarin sama orang tuanya. Ditambah lagi wali murid ya anaknya ditampar malah nuntut. Coba apa manfaat yang ibu dapatkan dari mendidik? Apa keuntungannya setelah nampar itu? Ngapain ibu sibuk membentuk karakter tapi nggak ada keuntungan yang didapat? Malah jabatannya yang dicabut. Jadi udahlah para guru itu nggak usah lagi ngedidik, cukup fokus mengajar aja dan jadikan sekolah itu bukan lagi sebagai institusi pendidikan, tapi institusi pengajaran. Dan buat murid yang ngerokok, lu ngerokok doang, giliran ditampar karena salah, ciut. Anak sekolah zaman sekarang itu pada manja ya. Aku tuh barusan lihat berita yang lagi viral itu guys, anak sekolah yang ketahuan merokok terus digampar sama kepala sekolahnya, dan orang tua dari siswa yang ditampar kepala sekolahnya itu ngelapor ke pihak yang berwajib. Aduh,
Sumpah ya, kayak ngenes banget loh hati aku tuh lihat anak sekolah zaman sekarang itu ya, malah mereka itu pada mogok sekolah, satu sekolah itu pada mogok nggak mau sekolah. Itu sebenarnya tuh pada males apa gimana sih? Aku ya guys, anak tahun 90-an ya, kalian tuh pasti tahu deh didikan guru zaman dulu itu gimana. Aku nih yang perempuan guys, aku itu pernah dilempar pakai kursi sama guru aku karena aku nggak pakai jilbab di pelajaran agama. Terus aku pernah dipukul pakai penggaris besi sama guru matematika aku. Itu nggak ngelapor tuh sama orang tua gitu. Ngelapor sama orang tua pun ya, tau nggak apa kata orang tua? Ya berarti kau itu yang salah, kau itu yang ini, kau yang bandel sekolah, makanya kau sekolah tuh pakai aturan kau. Tapi ya anak zaman sekarang ya nggak bisa dididik karena apa? Karena orang tuanya itu mendukung gitu loh. Kayak ya anak lu itu lagi dididik, setiap sekolah itu punya aturan. Kenapa sih anak itu harus dimanja banget? Ntar anak lu jadi nggak bener, malah jadi sekalahin gurunya lagi gitu. Dan katanya sekarang kepala sekolahnya itu udah dinonaktifkan. Aduh, nggak ngerti deh anak-anak zaman sekarang itu dididiknya harus gimana gitu. SMA N1 Cimarga itu lagi rame dibahas guys. Jadi ada murid ketahuan ngerokok di sekolah, terus ditampar tuh sama kepala sekolahnya. Gini, kalau balik lagi ke peraturan, dua-duanya emang salah. Murid ngerokok di sekolah itu melanggar. Dari mulai undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah itu mengatur anak di bawah umur itu tidak boleh ada akses terhadap rokok. Di satu sisi, guru melakukan kekerasan juga bisa kena. Ada KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, Kode Etik. Makanya ini yang jadi celah buat orang tua murid untuk bisa melaporkan kepala sekolah tersebut kepada polisi. Sebagai anak 90-an dan sempet nakal, gua paham lah gambar-gambar gini tujuannya untuk pendisiplinan. Cuman sekarang kondisinya udah beda. Tiap generasi punya karakteristik masing-masing, apalagi sekarang udah zaman modern. Akses informasi, peraturan udah gampang, tinggal dicari aja mana yang cocok. Murid nakal, murid ngerokok, kayaknya di setiap sekolah pasti ada dah. Makanya guru dan pihak sekolah tuh memang harus adaptif dan taktis juga gitu dalam menghadapi masalah ini. Kumpulin buktinya, saksinya, kasih tahu nih murid melanggar peraturan apa aja, SP1, 2, 3, DO, pindahin ke sekolah lain, dan lain sebagainya lah. Kayaknya itu yang paling aman gitu. Luar biasa memang tantangan untuk menjadi pendidik di Indonesia. Tugasnya berat, sejahtera belum tentu. Tapi yang bikin gua nggak kalah bingung tuh ratusan murid di sekolah tersebut tuh sampai mogok sekolah loh. Of course, sikap ini bisa dilihat dari dua sudut pandang gitu, membela korban kekerasan atau membela anak yang nakal. Tapi kata gua ya, lu pada sekolah aja udah, lu perlu nilai bagus, ijazah buat masa depan lu. Belajar yang rajin, serahkan masalah ini ke dinas pendidikan. Seorang kepala sekolah menampar siswanya karena melanggar peraturan merokok di sekolah. Tetapi berbuntut seluruh siswa sekolah mogok sekolah. Ini lagi viral banget ya guys ya. Jadi ada seorang kepala sekolah ya, yaitu menampar siswanya karena siswanya ketahuan merokok. Ya, kemudian dari hasil menampar siswanya itu seluruh siswa itu mogok tidak sekolah. Seluruhnya loh guys, satu sekolahan itu protes untuk tidak masuk sekolah. Ini sangat menarik guys. Kita akan bahas bareng-bareng ya dari sudut pandang dua arah. Dari sudut pandang sekolah dan dari sudut pandang siswa. Nah, yang pertama guys, menegakkan disiplin itu penting. Apalagi di area sekolahan. Hanya saja, cara menegakkan disiplin itu harus manusiawi. Dengan cara menampar, menendang, memukul, itu dianggap bisa mencederai hubungan antara guru dan murid. Tapi kenapa sampai terjadi mogok sekolah seluruh siswa? Ya bisa jadi ini cara mereka menyampaikan aspirasi guys. Karena mereka menganggap yang harusnya sekolah, di mana itu adalah tempat yang nyaman dan aman untuk menimba ilmu, sekarang terjadi kekerasan. Itu hak para siswa dan juga hak dari orang tua murid. Ya, perlu digarisbawahi guys, kita boleh menegur, kita boleh menyidang anak, tetapi apabila ada unsur kekerasannya dalam aturan apapun itu tetap salah. Sekarang kita bicara dari sisi siswanya. Melanggar peraturan di sekolahan itu juga salah. Dan kalau salah harus berani bertanggung jawab. Nah, masalahnya itu guys, sekarang itu anak muda itu tidak tahan kritik dan juga mudah tersinggung. Padahal dunia nyata tidak selembut itu loh guys. Kehidupan di luar sana lebih kejam daripada tamparan ibu kepala sekolah. Jadi pentingnya para pemuda-pemuda ini dididik sehingga bisa menjadi pribadi yang tangguh dan karakter yang kuat.
sehingga bisa paham, bisa membedakan mana teguran yang membangun dan mana kekerasan yang memang harus dilawan. Ngono kuwi. Jadi ibaratnya siswa itu ora menye-menye. Kenapa kamu ditampar? Ya karena kamu melanggar aturan supaya kamu disiplin. Bukan kekerasan yang tiba-tiba guru itu tanpa akibat menampar dirimu. Itu yang harus dilawan. Nah, sekarang kesimpulannya guys. Kalau menurut Mbak Inem Jogja nih ya, semuanya memiliki niat baik guys. Ya, dari pihak sekolahan ada niat untuk menegakkan kedisiplinan. Dari pihak siswa dan orang tua murid itu untuk menuntut keadilan. Semua muncul di saat emosi, ya toh? Karena emosi mengalahkan komunikasi. Jadi intinya guys, boleh disiplin, tapi jangan kekerasan. Hak boleh dituntut, tetapi jangan lupa tanggung jawab. Wes intinya itu wae. Dua-duanya ada niat baiknya kok. Yang satu menuntut kedisiplinan, yang satu menuntut keadilan. Ya, wes itu dari Mbak Inem Jogja. Semoga bermanfaat.